di DPR itu lagi banyak kegiatan di luar ya. Nah, tapi kemudian hari Jumat kemarin, Jumat sore, ada surat masuk dari Forum Guru Honorer 10 Plus, dan tentunya pasti diterimanya oleh staf di DPRD ya. Nah, kami belum bisa mengalokasikan waktunya waktu itu, karena kebetulan Senin, Selasa kita ada kegiatan di luar, dan pekan setelah Selasa juga ada kegiatan di luar. Nah, tapi setelah ada komunikasi dengan perwakilan dari guru honorer, memang perlu ada audiensi ini. Ya, untuk itu tidak ada akar rotan pun jadi, gitu ya. Tidak bisa tetap muka, kita bisa kopdar, online pun bisa lah, mudah-mudahan. Yang penting, yang jelas kita bisa tersampaikan apa yang menjadi aspirasi dari guru honorer ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, yang jelas substansi pertemuan kita coba kita angkat hari ini. Kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita singkat ya, karena ini waktu saya juga ada kegiatan lain setelah jam berapa nih? Jam 12 ya. Setelah jam 12 kita istirahat dan ada kegiatan lain. Baik. Kita menyimak sama-sama. Coba mungkin dari perwakilan dari guru honorer bisa langsung disampaikan apa namanya, progres perjalanannya. Ini audiensi yang kesekian ya, audiensi yang kesekian. Progres perjalanannya tolong ceritakan, dan sekarang apa yang menjadi target kita, target dari forum Gunung Honorer ini, dan kemudian nanti disampaikan, mungkin direkam juga atau diterima juga oleh BKPSDM dan dari distrik. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Siap, saya Pak. Izin. Oh, Pak Yudi, silakan. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, yang saya hormati Bapak Sekretaris DPRD Komisi D Kabupaten Bandung, dan juga wakil dari Komisi D DPRD Kabupaten Bandung. Dan juga yang saya hormati juga dari pihak Disdik Kabupaten Bandung, dan juga yang saya hormati dari perwakilan BKPSDM Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, yang pertama mungkin kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi kembali bersama Komisi D, dengan juga bersama Pak Erik dari Disdik, dan juga sama Bu Cica dari BKPSDM. Alhamdulillah, ini mungkin waktu yang sangat tepat bagi kami guru honorer mensuarakan apa yang kami butuhkan. Sebelumnya, ini napak tilas kami kemarin, kami ke Jakarta bertemu langsung sama Dirjen KTK Prof Nunuk. Kebetulan di sana, pas waktu di sana kami langsung diinstruksikan, silahkan untuk kembali ke daerah masing-masing, coba minta kembali apakah bisa untuk formasi di kabupaten kota masing-masing bisa ditingkatkan kembali nggak. Dan setelah saya melihat itu, mendengar hal tersebut, dan ada bocoran juga untuk di Kabupaten Bandung itu kemarin pas awal itu formasi yang digulirkan itu ada 800 buat guru dan 200 untuk tendik. Dan kemarin alhamdulillah setelah kami dapat informasi itu, saya langsung menghubungi Bu Sekdis untuk memperkuat hal tersebut, dan ternyata Bu Sekdis juga kemarin itu mau katanya mengusulkan bukan hanya 1.000 ataupun 800, kemarin ditambah menjadi 1.500. Jadi 1.300 untuk guru, 200 untuk tendik. Nah, mungkin untuk pada saat ini saya itu mungkin hanya pengen tahu langsung ataupun mendengar langsung dari baik dari Disdik, Pak Erik terutama, untuk dan juga mungkin dari Bu Cicah nanti untuk menyampaikan. Dan selanjutnya yang kedua, untuk yang kedua ini kami butuh kepastian apakah nanti untuk perekrutan P3K tahun 2024 ini, apakah yang hanya bisa mendaftar itu yang sudah terdata di BKN pada waktu 2022 atau bagaimana?
Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, nah, nanti seumpama apabila butuh ataupun bisa untuk formasi Kabupaten Bandung ini, kalau bisa ditambah yang asalnya 1.500, kan kemarin yang kita itu yang satu space 1.877 nih. Tinggal hanya 300 lagi untuk mendekati nominal itu. Nah, kami mungkin maunya hoyong gitu ya. Jadi formasi di Kabupaten Bandung minimal yang terakomodir itu yang status P yang 1.877. Karena keinginan teman-teman, meskipun di sisi lain kami juga memperhatikan, karena mungkin takutnya yang tahun 2022 itu terulang kembali. Apa yang tahun 2020 terulang kembali? Salah satu contohnya, di salah satu sekolah, sekolah negeri, guru bahasa Indonesia itu ada mencapai 10 sampai 15 orang dalam satu sekolah. Bayangkan, bahasa Indonesia 15 orang, guru mapelnya, otomatis mereka tidak akan mendapat jam. Jadi mungkin saya juga memikirkan ke sana. Karena kalau kemarin dilihat dari rasio kebutuhan untuk Kabupaten Bandung itu, untuk PAI itu banyak. Kemarin itu yang mendaftar lebih dari 500, sedangkan yang diterima hanya 100 sekian. Guru-guru kelas itu yang diterima hanya 1.026, sedangkan yang mendaftar 1.800 lebih sedikit. Jadi mungkin pihak distrik ataupun BKPSDM, terutama Pemda ini melihat dari sana mungkin. Itu pemikiran kami. Jadi mungkin itu tiga yang pertama 3 poin itu yang mungkin bisa ini lagi jelaskan kembali. Dan apabila nanti emang sudah benar 1.500, 1.300 untuk guru dan guru, tendiknya 200, maka saya juga pengen tahu yang 1.300 ini guru kelasnya berapa, PAI-nya berapa, PJOK-nya berapa, dan yang lainnya berapa. Itu mungkin Pak dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yudi sudah menyampaikan ya terkait dengan ada 3 poin yang saya catat. Mungkin perwakilan dari guru honorer ada yang mau menambahkan? Untuk sementara Ini cukup ada Pak. Jimmy Jamaludin. Cukup. Oke, ya sudah cukup. Yang baik yang bisa kami tangkap itu pertama kita mengapresiasi perjuangan forum guru honorer plus 10 plus ya, perjuangannya untuk kawan-kawannya. Pak Yudi sendiri sudah diterima ya, sudah diangkat ya? Belum Pak, belum. Belum saya Pak, Oh belum. 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 Baik. Informasi yang kami dapatkan memang ada 1.000 pengusulan formasi untuk guru 800 dan 200 tendik. Dan kita juga tadi juga berkoordinasi sejenak dengan distrik. Dari 1.000 itu apakah ada perubahan sesuai dengan kehendak dari forum guru itu. Nah, kemudian tadi ada obrolan ya dengan Pak Erik ya. Dan Pak Erik, silakan nanti mungkin Pak Erik akan menjelaskan termasuk merinci kalau yang 1.500 itu rinciannya guru agama, guru olahraga dan lain-lainnya seperti apa rinciannya. Kemudian sekaligus juga kepastian untuk formasi P3K di 2024 seperti apa gambarannya. Dan itu sementara dari 1.877 potensi guru yang ada baru ada 1.500 gitu ya tadi. Nah, mungkin detailnya silakan Pak Erik disampaikan. Tolong ini nih, oleh forum guru juga dicatat ya dan diinformasikan kepada khalayak, pada seluruh guru di bawah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pimpinan untuk mencoba menjelaskan terkait pengadaan P3K tahun 2024. Untuk pengadaan tahun 2024, sementara kami sudah usulkan di angka 1.800 untuk guru dan 200 itu untuk teknis. Insya Allah mudah-mudahan pengajuan kita untuk perubahan di formasi itu baru
hari ini ada informasi dari Bu Sekdis. Yang tadi Bu Sekdis bilang 1.500 itu buat semuanya, dari angka 1.000 menjadi 1.500. Ternyata usulannya itu sekarang 1.700. 1.500 buat guru dan 200 untuk teknis. Namun untuk rincian guru yang 1.500 kami belum bisa menyampaikan dikarenakan informasi perubahan menjadi 1.500 baru kami terima hari ini. Kalau mudah-mudahan secepatnya kami bisa menyampaikan formasi untuk guru baik SD maupun SMP secara detail per mapel ataupun untuk guru kelasnya. Terus terkait untuk pengadaan tahun 2024, yang kemarin sisa statusnya P garis miring L itu ada 1.800. Dari 1.800 itu kemungkinan bisa berkurang atau bisa bertambah. Mungkin untuk penambahan karena yang menjadi syarat itu 3 tahun dari Dapodik, otomatis masa usia kerjanya ada yang menambah, ada yang bertambah. Yang kemarin 2002 pada saat 2023 masa kerjanya baru 2 tahun, di 2024 sudah cukup 3 tahun. Terus yang kemarin bisa daftar, kemungkinan ada beberapa rekan yang nggak bisa daftar di tahun sekarang. Salah satu kasus misalkan ada beberapa rekan guru yang dari tahun 2019 sampai bulan Juni 2023 statusnya di sekolah swasta. 1 bulan menjelang penarikan data dari Dapodik, guru tersebut pindah induknya ke negeri. Otomatis guru tersebut bisa ikut daftar di tahun 2023. Nah, kemungkinan di tahun 2024, guru yang pindah dari swasta tersebut tidak akan bisa daftar. Dikarenakan guru tersebut tidak mengikuti pendataan BKN waktu tahun 2022. Jadi untuk 2024 itu selain terdaftar 3 tahun di Dapodik, sekolah negeri, dan terdaftar di pendataan BKN pada saat 2022. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait regulasi pengadaan P3K 2024 dan untuk formasi 2024 mudah-mudahan pengajuannya besok atau lusa bisa kami sampaikan ke Kemendikbud ataupun ke Kemenpan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnon Pak Erik. Jadi yang jelas posisinya tadi udah 1.500 guru dan 200 tenaga pendidikan ya. Ya betul Pak. Nah, ini proses tahapannya baru dari Kabupaten Bandung untuk mengajukan ke Kementerian Pendidikan. Nah, untuk kemudian dari Kementerian Pendidikan ke RBPAN, begitu ya? Alur ya? Siap. Iya. Nah, sebelum ke BKPSDM, ini kita kehadiran dari anggota Komisi D yang lain dan pimpinan ya. Ada Pak Wawan Ruswandi, Wakil Pimpinan DPRD, dan kemudian Pak Tarlan dari Nasdem. Kemudian ada Pak Ahmad Jenal Kabarudin dari anggota Komisi D ya, dari fraksi PKS. Kemudian udah. Ada, waduh lagi di bis. Silakan dari BKPSDM, mungkin bisa menjelaskan. Dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cica, silakan. Waalaikumsalam. Pak Jedasep hadir. Ya, Pak Jedasep. Silakan Bu Cica. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya dari BKPSDM izin mewakili pimpinan terkait formasi P3K untuk pengadaan 2024 khususnya untuk P3K guru itu sebelumnya sesuai surat edaran yang diberikan oleh Menpan kita sudah mengusulkan
sejumlah 1.500 formasi, tapi itu tidak Ini hanya masih baru. itu terbagi Kan berakhir untuk masih baru. tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Gitu. Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2024 ini ada sekitar 1.077 ASN yang akan pensiun. Jadi jumlah kita Menpan itu 1.500 itu sudah termasuk positive growth gitu. Seharusnya kan itu untuk pengadaan itu kalau bisa itu zero growth. Kita itu sudah positive growth dari 1.077 yang pensiun, kita mengajukan 1.500. Nah, untuk di pengadaan tahun 2024 ini mungkin kita juga perlu mempertimbangkan dari tenaga non ASN kesehatan juga dan tenaga non ASN teknis, karena tidak hanya tenaga guru mungkin ya Bapak Ibu yang perlu dibuka lowongannya, perlu diisi tenaga SDM-nya, tetapi untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis itu dari tahun-tahun sebelumnya itu formasinya hanya 300 gitu, jadi hanya 100 gitu. Untuk rekrutmen guru dari tahun ke tahun sudah relatif lebih tinggi dibanding tenaga yang lain. Untuk tahun kemarin saja ada sekitar 1.500 dibuka lowongannya, terus untuk formasi yang 2022 itu ada sekitar 3.000. Jadi untuk penambahan formasi untuk P3K guru mungkin kita perlu mempertimbangkan juga untuk tenaga honorer yang lainnya. Apa aja? Selain kesehatan apa aja? Ada tenaga kesehatan dan tenaga teknis, Pak. Tenaga teknis itu jabatan-jabatan yang ada di dinas-dinas biasanya yang non guru dan non kesehatan. Itu juga di kita ada sekitar 6.000 orang gitu, yang belum diangkat. Nah, itu mungkin harus dijadikan pertimbangan juga gitu. Selain untuk P3K guru yang sebenarnya rekrutmennya dari tahun ke tahun itu relatif lebih tinggi daripada yang lainnya. Gitu. Mungkin Pak. Lalu untuk yang tadi pertanyaan terkait pendaftaran P3K guru, apa sekarang mekanismenya bagaimana, informasi sampai saat ini itu yang bisa mendaftar untuk P3K itu bisa oleh honorer yang terdaftar di pendataan BKN tahun 2022, seperti itu informasinya. Dan untuk rincian mapel apa saja yang dibuka itu belum ada, karena sekarang itu sistemnya kita mengajukan gelondongan jumlah dulu ke Menpan gitu, nanti setelah di ACC ada SK Menpannya mungkin kita di ACC berapa untuk lowongan formasi 2024, nah itu kita mengajukan rinciannya ke Menpan gitu, jadi belum ada sampai ke mapelnya, mapel apa saja gitu, misalkan PJK berapa, PAI berapa gitu, belum ada. Ya. Bu siapa tadi? Ibu siapa? Bu Cici. Bu Cica. Ya. Nah, benar. Kalau tenaga P3K itu potensinya apa aja tadi selain kesehatan? Kes1 juga kan ada, tenaga teknis. Ya, kalau untuk P3K itu Pak ada 3 jenis: tenaga guru, kesehatan, dan tenaga teknis. Guru, kesehatan, dan teknis. Iya, guru, kesehatan, dan teknis. Kalau Kes1? Kes1 kesehatan hewan maksudnya Pak? Ya. Dokter hewan itu masuknya, kalau dokter hewan itu kebetulan masuknya ke P3K teknis, medik veteriner. Oh, teknis. Ya, veteriner itu berapa potensinya, berapa orang berarti? Total seluruh. Kalau berapanya itu kita belum sampai ke rincian formasinya Pak, nanti paling setelah dari Menpan turun berapa Kabupaten Bandung di ACC-nya, nah itu baru kita biasanya ada rapat dengan pimpinan untuk dinas A, B, C, D itu dikasih alokasi formasi berapa. Enggak, bukan turun dari atasnya. Sekarang potensi untuk diajukan P3K itu dari teknis, dari kesehatan, dari pendidikan itu berapa? Kalau untuk jumlah honorer yang terdata di kami ya, bukan di BKN itu, terakhir update itu ada sekitar 10.000 lebih Pak, tapi kan
kita juga harus memperhatikan anggaran, Ya. balik lagi gitu. Ya. Kita yang pensiun itu ada sekitar 1.077 orang, tapi di satu sisi ada honorer 10.000 lebih gitu. Jadi itu juga mungkin harus dipertimbangkan gitu. Jadi kita Ya. mungkin mengajukannya kemarin 1.500 itu pun sudah positif growth ya, sudah jauh di atas yang BUP. Ya. Oke. Cukup ya penjelasannya. Jadi yang tadi oleh Pak Erik dijelaskan 1.700 untuk pendidikan itu fasenya baru pengajuan dari kabupaten ke kementerian ya, betul ya, Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian nanti dikoordinasikan lagi dengan RBPAN, gitu kan? Oke. Penjelasannya baik. Kita kasih kesempatan dari pimpinan dulu nih. Ada Pak Cecep, ada Pak Yayat Sumirat. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Pak Ketua Komisi D, Pak Pimpinan DPRD hadir juga dan rekan anggota DPRD, Ketua Forum GHN 10+, kemudian dari Disdik tadi ada Pak Riki ya, Ibu Cica BKPSDM, dan dari Disdik tadi hadir. Pak Erik. Ada Pak Erik ya, Disdik, maaf Pak Erik. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa data kebutuhan tenaga pendidik atau guru honorer ini harus berdasarkan analisis kebutuhan. Sebenarnya tenaga guru untuk di tingkat SD berapa kebutuhan dari rombel yang ada ini harus terpenuhi. Sehingga tidak terkesan kita mengusulkan itu setiap tahunnya tidak berbasis data. Tadi disampaikan Disdik mengusulkan awalnya 1.000, 1.500, kemudian 1.700. Nah, ini berarti kalau menurut saya datanya tidak valid. Kenapa tidak dari awal 1.700 saja? Kami dari DPRD sangat setuju ketika usulan itu dihitungnya secara maksimal. Kebutuhan kita berapa sebenarnya? Oke, katakan saja tadi sudah tercatat dan surat sudah dibuat, akan segera disampaikan ke Mendiknas dan BKP dan Menfan. Itu adalah 1.700. 1.500-nya tenaga kependidikan dan 1.200-nya adalah tenaga teknis. Yang kedua, kita berharap bahwa yang diusulkan ini tanpa melalui tes. Mereka sudah punya grade ya. Mereka sudah punya grade dari 1 sampai 1.000 sekian. Kemudian yang L-nya berapa, yang P-nya berapa. Dan saya harapkan ini Disdik dan BKPSDM sama-sama membuat usulan juga. Boleh nanti di DPRD kita buat juga rekom dari pimpinan bahwa mereka yang berstatus P ini adalah menjadi orang-orang yang akan diangkat berikutnya setelah yang L habis. Jadi usul saya, mereka tanpa tes lagi, melainkan hanya administrasi saja, melengkapi administrasi bagi yang tidak lengkap. Tapi saya yakin semua data yang kemarin yang berstatus P ini adalah datanya sudah lengkap, sudah lolos. Sehingga usul konkret saya 2 poin tadi ya. 1, penguatan data jumlah yang diusulkan. Yang kedua,
dikuatkan lagi oleh BKPSDM dan DPRD bahwa mereka yang berstatus P ini tidak perlu mengikuti tes kembali. Cukup mengangkat sesuai dengan grade yang ada. Terima kasih. Baik, ya. Baik, ini saya baik, ini bocor-bocor ya. Baik, itu disampaikan oleh Pak Cecep, jadi berbasis perencanaan mungkin ya, perencanaan kebutuhan untuk pemenuhan pengangkatan SDM di Kabupaten Bandung. Nah, jadi kita berharap ada semacam perencanaan yang sudah terukur. Kemudian yang kedua, ada kesetaraan. Ya, tadi disampaikan oleh Bu BKPSDM. Jadi ada 10.000 honorer di Kabupaten Bandung dan itu juga perlu dilayani. Memang porsi terbesar guru. Gitu. Baik, itu jadi catatan dan mungkin nanti ini jadi kesimpulan, dan sebenarnya guru honorer juga yang hadir di forum ini tadi sudah ada jawaban ya tentang angka 1.700 tadi. Baik, anggota yang lain di sini ada Pak Wawan, tapi izin katanya ada jalan. Pak Ahmad Jenal, kemudian sudah ini pada nggak ada, Pak Taran keluar. Silakan Pak Yayat Sumirat. Silakan Pak Yayat. Sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang prinsipnya kalau memang kendala kita di anggaran, saya bilang ke Bapak kemarin itu Bu Sekis, sudah saja semuanya 1.800. Itu ya Pak saya. Juga semuanya formasinya untuk P3K untuk guru dan teknik. Nanti kan kalau dibatasi hanya 1.500, nanti ada kecenderungan dari rekan-rekan yang lain yang tidak terakomodir. Dan juga akan jadi masalah juga nanti ke depan. Jadi saya usulkan sesuai yang disebutkan oleh Guru Honorer plus ini, baik oleh Dikdik, BKPSDM. Nah, kita lempar ke sana. Nanti kalau masalah keuangan kan kita bisa lempar keuangan. Kalau dibatasi ini kan tahun depan belum tentu ada lagi. Kalau salah saya. Jadi kita bareng-bareng menghadapi bulan puasa ini kita koordinasi ya ke distrik dan ke Kementerian Pak RT. Kalau saya ada ketua, tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak putus-putus, saya nggak kurang menangkap. Tolong di unmute yang lain. Udah semuanya. Kalau tidak salah, Pak Yayat menyampaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, begitu ya? Dan termasuk juga ada kesetaraan dan keadilan untuk tenaga honorer yang lain. Baik, silakan Pak siapa yang kalau mau ngobrol hands up, coba. Pak izin menambahkan mungkin boleh? Oh, silakan. Izin meluruskan Pak bahwa untuk usulan kebutuhan
Menteri Pan-RB itu Kabupaten Bandung sudah mengusulkan. Jadi pada surat Menteri Pan-RB nomor B 3540 MSM 0100/2023 ada surat edaran dari Menteri Pan-RB bahwa pemerintah kabupaten kota dan pusat untuk mengusulkan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024 dan itu deadline-nya itu di tanggal 31 Januari 2024. Jadi untuk Kabupaten Bandung itu sudah mengusulkan sejumlah 1.500 gitu. Jadi yang tadi disampaikan oleh distrik mungkin yang awalnya mengusulkan 1.000 lalu mengusulkan 1.700 itu jadi alurnya itu dari perangkat daerah itu mengusulkan ke BKPSDM lalu nanti BKPSDM yang mengusulkan ke Menteri Pan-RB. Nah nanti kita menunggu keputusan dari Menteri Pan-RB di ACC-nya berapa. Jadi untuk Kabupaten Bandung itu sudah mengusulkan sejumlah 1.500 untuk kebutuhan pengadaan di tahun 2024. Lalu untuk tadi terkait anggaran sebelumnya di rapat dengan BKAD pernah disinggung beberapa kali bahwa Kabupaten Bandung itu belanja pegawainya sudah masuk 30%. Sesuai arahan Kementerian kan tidak boleh lebih dari 30% seperti itu Pak. Mungkin kalau kita terlampau jauh dari jumlahnya dari yang batas usia pensiun yang 1077 itu mungkin nanti akan berdampak ke situ. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu BKPSDM ya. Lebih kepada informasi bahwa bola pengajuan ke RB-PAN itu nanti oleh BKPSDM ya. Kemudian yang kedua, tentunya perlu ada distribusi. Kalau usulan itu perlu ada distribusi yang merata, bukan merata, yang proporsional, karena tenaga honorer kita juga banyak. Dan untuk proses pengangkatan, selain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, juga perlu ada regulasi yang memang membatasi terkait dengan berapa persentase maksimal belanja pegawai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah, gitu ya. Nah, kan ada persentasenya tadi. Silakan, tadi ada yang mengajukan menambahkan, Pak Yudi. Siapa lagi nih? Siap, Pak. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Kebetulan kemarin pas waktu kita ke Kemdikbud, Prof. Nunuk sendiri langsung bilang bahwasanya untuk perpanjangan pengusulan formasi itu diperpanjang sampai hari Selasa tanggal 5 besok. Makanya kemarin kita abdi sabada kanca GANT mendesak Komisi D untuk bisa langsung difasilitasi untuk langsung bertemu dengan BKPSDM dengan DCD karena usulan formasi diperpanjang sampai tanggal 5 Maret. Langsung Prof. Nunuk sendiri yang bilang kemarin. Itu tambahnya Pak, terima kasih Pak. Iya, betul. Ya mudah-mudahan ini ada waktu ya. Ada waktu untuk pengajuan maksimal lah gitu ya. Baik, kayaknya ini sudah tersampaikan ya. Pertama, dari guru honorer sudah menyampaikan, selain juga kondisi di lapangan, termasuk juga informasi perpanjangan tanggal 5 Maret itu. Kemudian yang kedua, tadi dari Dinas Pendidikan sudah menjelaskan bahwa 1.500 itu sudah diajukan, dan 1.500 itu berarti dengan tendik ya, termasuk dengan tendik. Nah, kemudian dari BKPSDM juga sudah menjelaskan juga tentang terkait juga dengan formasi-formasi dan batasan-batasan regulasi yang harus dipenuhi, gitu ya. Saya kira ini cukup. Saya akan menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Ada sebelum saya sampaikan kesimpulan, siapa? Oh, Pak Yayat, silakan Pak Yayat. Mana? Ya, makasih. Ini untuk BKPSDM sesuai dengan deadline yang diberikan oleh kementerian
sebaiknya besok udah bikin surat. Sekarang udah bikin surat supaya ada kepastian, jangan sampai melewati deadline yang diberikan tanggal 5. Itu saja. Permohonan kepada BKPSDM segera dibuatkan surat. Terima kasih. Silakan, Bu Cica mau menjawab? Baik, izin menjawab, Pak. Mungkin tadi Pak Yudi ya, berdasarkan koordinasi dengan Kemendikbud dibuka sampai tanggal 5. Boleh saya minta surat perpanjangannya, Pak? Soalnya biasanya kalau untuk perpanjangan pengusulan formasi itu dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB, bukan oleh Kemendikbud. Tapi kalau ada suratnya boleh mangga disampaikan kepada saya, nanti mungkin akan dijadikan bahan koordinasi konsultasi dengan pimpinan terkait penambahan atau bagaimananya. Mungkin nanti keputusannya ada di pimpinan ya Pak, mungkin nanti akan saya sampaikan gitu. Iya, betul. Jadi sekarang mungkin saya minta surat perpanjangannya, apakah ada surat resmi dari Kementerian Pan-RB-nya terkait perpanjangan sampai tanggal 5 Maret? Pak Yudi bisa japri ke Bu Cica atau juga nanti ada tembusan ke kami di Komisi D ya, kalau ada. Ya, Bu Cica nanti nomor teleponnya saling bertukar nomor telepon. Tuh, terus ayah nyuhunkeun. Maka nomor kontaknya ke Pak Wendy, beliau dari Setwan. Ya, bisa di-share di chat aja, Bu Cica sama Pak Yudi. Nah, boleh. Silakan. Baik, silakan sebelum ditutup di-share aja nomornya. Kayaknya kita cukup. Pertama, bentar. Pak Wendy udah disalin nomornya? Saya nggak bisa nyalin nih. Maksudnya nggak keburu. Oke. Sebentar Pak, ini lagi di ini dulu. Bu Cica silahkan di-share. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah kayaknya kita sudah masing-masing sudah menyampaikan ya. Yang jelas ini adalah bagian dari audiensi kami di DPRD di Komisi D memenuhi permohonan audiensi dari Forum Guru Honorer. Alhamdulillah juga dari Komisi D hadir, dari Binsdik dan BKPSDM hadir. Ada yang tadi disampaikan dari 1.000 awal pengajuan formasi dari Kabupaten Bandung menjadi 1.500. Dan yang 1.500 itu terdiri dari guru dan teknik mungkin ya. Dan kemudian ada informasi soal perpanjangan 5 Maret, silakan selesaikan secara japri nanti setelah rapat ini ya. Kemudian yang kedua tadi mohon diingat juga apa namanya? Lupa. ASN yang pensiun itu kan 1.700-an ya. Jadi keinginannya formasi itu tidak pertumbuhannya itu jadi nol. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Nah, makanya ini tolong dioptimalkan. Kalau misalnya memang 5 Maret ini benar, silahkan. Oh, 1.077 ya. Oke, salah. 1.077. Nah, kalau ini memang menjadi peluang tanggal 5 Maret ini, silahkan diformulasikan oleh dinas-dinas yang lain juga, karena tenaga honorer kita ada 10.000, dikoordinasikan oleh BKPSDM. Dan tentunya kami di DPRD, pertama, pengangkatan formasi itu harus sesuai dengan perencanaan. Berapa kebutuhan, berapa anggaran nanti yang dibutuhkan, berapa yang pensiun tahun ini, berapa nanti yang akan diangkat. Jadi ini harus menjadi perencanaan yang matang, sesuai juga dengan kemampuan keuangan daerah, dan tentunya tidak ada aturan, regulasi, undang-undang yang dilanggar. Salah satunya yaitu soal maksimal belanja pegawai yang harus dikeluarkan di dalam APBD suatu pemerintahan daerah. Sesuai dengan undang-undang berapa ya, tentang keuangan daerah lah gitu ya.
Itu penginten, itu kesimpulannya. Silakan nanti berkoordinasi setelah itu, dan kami di Komisi D memfasilitasi, memediasi obrolan ini. Selamat berjuang kepada guru honorer, tidak hanya 10 plus, tapi juga forum yang lain. Dan kami juga sudah menitipkan soal penjaga sekolah kemarin, mudah-mudahan juga dianggarkan melalui insentif daerah, ya, insentif daerah untuk para penjaga sekolah yang konon katanya sekitar 800 orang. Itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih teman-teman di Komisi D, terima kasih Pak Erik, terima kasih Bu Cica, dan terima kasih juga para pejuang di guru honorer. Salam kepada semuanya. Alhamdulillah Komisi D sudah memfasilitasi, dan mudah-mudahan ini menjadi kabar baik bagi kita semua. Hatur nuhun, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.